Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar math di chapter 6, melanjutkan pembelajaran sebelumnya di poin 1, 2, 3, dan 4. Kali ini kita masuk ke poin 5. Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, disiapkan buku mathnya dan juga alat tulisnya. Oke, Ananda, Soleh, dan Soleha bisa buka halaman 138, halaman 138. Di poin 5, I can see pattern, I can describe the pattern. Pattern adalah pola dari suatu bilangan atau dari sebuah bentuk, ya. Di sini kita melihat polanya, yaitu ada seekor kucing, lalu burung. Setelah burung ada kucing lagi, setelah kucing ada burung lagi. Nah, maka membentuk pola I see a pattern cat, bird, cat, bird. The pattern is cat, then bird. What comes after the bird? That is cat. What comes after the cat? That is bird, ya. Jadi urutannya jika kita lihat dari gambar, setelah kucing itu ada burung, setelah burung kucing, setelah kucing burung. Nah, ada 2 kotak tersisa. Kira-kira apa nih setelah burung? Setelah burung yaitu kucing, setelah kucing burung. Jadi kita tulis aja ya, ditulis namanya aja, tulis kucing di tanda tanya pertama atau di kotak pertama. Di kotak kedua kita tulis burung, karena kalau digambar terlalu sulit. Tapi kalau teman-teman mau digambar juga boleh ya. Bagian bawahnya kita lihat pola dari bentuk ya, dari berbagai bentuk shape ya, dari berbagai bentuk bangun datar. Contohnya ada segitiga, lingkaran, lalu persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Nah, setelah segitiga apa? Lingkaran. Kotak pertama kita isi lingkaran, kotak kedua kita isi persegi atau square ya. Jadi kotak pertama kita isi circle, yang kedua yaitu square. Describe the pattern. What come after the triangle? Nah, setelah segitiga apa? Circle. Nah, setelah circle, square. Seperti itu ya. Nah, lanjut halaman 139, halaman 139 ya. Look at the pattern below. What come the next? Nah, ada pola bilangannya apa ya setelah soal berikut. Contohnya nomor 1 itu ada persegi panjang. Setelah persegi panjang berwarna kuning itu ada persegi berwarna hijau, dan begitu seterusnya. Nah, di tanda tanya pertama kita harus gambar apa? Persegi panjang. Setelah persegi panjang lalu persegi. Untuk nomor 2 itu ada 2 persegi panjang, lalu 1 persegi. 2 persegi panjang, 1 persegi, 2 persegi panjang, lalu 1 persegi dan 2 persegi panjang. Digambar seperti gambar yang sudah Miss berikan ini contohnya ya. Lanjut nomor 3, ada circle, triangle, circle, triangle. Nah, setelah itu apa? Circle. Setelah triangle ada circle dan triangle. Seperti itu ya. Bagian bawahnya ini polanya yaitu pola bilangan. Describe this number pattern. Nah, di sini pola bilangannya membentuk bilangan ada 2, 5. Setelah 5 ada 2 lagi, kembali lagi ke awal. Lalu ada 5 lagi. Maka kura-kura terakhir ini mempunyai bilangan berapa? In this pattern, 2 comes after 5.
What comes after 5? Nah, yang terakhir ini kura-kuranya bilangannya 5 ya. Setelah 5 berapa teman-teman bilangannya? 2, betul sekali. Lalu setelah 2, 5. Maka kita tulis 2 dan 5. Ke halaman 140. Ini masih tentang pattern atau pola bilangan dari angka ya. Describe this number pattern. Pertama, I see ada angkanya ini bukan pengulangan ya, tapi kelipatan berapa? 2, setelah 2 ada 4. Berarti lompat berapa nih? Kalau 2 tiba-tiba ada 4. 2 ke 4 itu plus berapa? Coba kita hitung. 2, 3, 4. Berarti bilangan mempunyai pola penambahan plus 2 ya. Setelah 2 ada 4, ada 6, 8, 10. Maka setelah 10 ini kita harus tambahkan 2. 10 tambah 2 berapa? 12. Lalu ditambah 2 lagi jadi 14. Dan terakhir 16. Teman-teman boleh isi ya. Jadi di yang tanda tanya itu diisi 12 dan 14. Boleh ditulis di atasnya atau di bawahnya ya. Kalau di dalamnya itu sepertinya tidak muat, jadi boleh di atas ataupun di bawahnya ya. Seperti itu. Lanjut bagian bawah, what are the missing number? Fill in the blank. Ini sama polanya seperti tadi yang sudah dicontohkan. Ada 4, 7, 4, 7, 4. Lalu angka berapa? 7. Betul. Lalu 4 dan terakhir angka 7. Nah, yang di bawah ini bilangannya 18 ke 16. Berarti mundur. Mundurnya berapa langkah? Kita hitung 18 ke 16 itu berapa langkah? 18, 17, 16. Berarti 2 langkah dikurangi 2. 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, dan terakhir 4. Ditulis di dalam itunya ya, anak ayamnya ya, bilangannya. Yang pertama, bagian kosong pertama itu 12 dan bagian kosong terakhir yaitu 4. Oke, sudah semua. Kita lanjut ke halaman 142. Point 6, I see a pattern, I can repeat it. Nah, di sini polanya sudah masuk ke bangun ruang. Nah, kita lihat ya, di situ ada gambar dengan beberapa bagian yang sudah diarsir berwarna pink. Nah, kita harus melanjutkan arsiran warna pink itu posisinya ada di mana? What come next? Nah, di selanjutnya yaitu ada di bawahnya ya, this comes next. Jadi sudah ada jawabannya, tidak perlu diisi lagi. Begitu juga dengan yang di bawahnya, I know because. Nah, ini sudah ada juga alasannya kenapa jawabannya seperti itu, karena di bawah kita lihat teorinya ya. Nah, jadi arsiran warna pinknya itu bergeser ke sebelah kanan step by step. Begitu juga dengan bangun datar yang di bawahnya yang berwarna biru. Ada lingkaran, di dalamnya terdapat segitiga. Segitiga di dalamnya terdapat lingkaran. Persegi di dalamnya terdapat lingkaran. What come the next? The come next adalah, maka selanjutnya adalah lingkaran yang di dalamnya terdapat segitiga. Begitu juga dengan halaman 143 ya. Itu semua sudah ada jawabannya di bawahnya. Jadi kita tidak perlu salin lagi, hanya perlu mengamati saja. Kita lanjut ke halaman 144, halaman 144.7. I can name solid. Jadi solid itu adalah bangun ruang. Jadi bangunannya itu memiliki ruang-ruang di dalamnya. Kalau tadi kita hanya bangun datar ya, bentuknya datar, tidak memiliki ruang-ruang di dalamnya. Nah, di bangun ruang tersebut ada juga beberapa nama. Contohnya di halaman 145 ya, itu sudah ada. There are cube, itu udah ada bentuknya seperti persegi ya. Kemudian cuboid
itu sudah ada bentuknya seperti persegi panjang. Kemudian cones itu kerucut ya. Cylinder seperti lingkaran. Kemudian ada juga sapphires. Nah, itu lingkaran, benar-benar lingkaran ya. Kalau silinder itu seperti apa ya, cerobong lah, seperti itu. 146. Nah, di sini kita akan memberikan checklist sesuai dengan bentuk yang dimiliki oleh 5 orang anak ya. Yang pertama, seorang anak membawa bentuknya, yaitu bentuk apa? Bentuk silinder. Mana yang bentuk silinder? Yang berwarna orange. Kita checklist. Dan begitu seterusnya ya. Yang B itu berbentuk cuboids. Yang C berbentuk sapphires. Yang D berbentuk cup. Yang E berbentuk cones. Nah, lalu kita lihat nomor 2 itu di halaman 147. What color is the cone? Cone colornya, warnanya apa? Warnanya cone warna apa? Warna merah. Ya, harusnya cone itu berwarna apa? Orange ya. Lalu what color is the cube? Cube itu berwarna orange. Oh, jadi ini merahnya itu, no, yang A itu what color is the cone, yaitu merah betul ya. Yang B orange betul. Yang what color is the cylinder? Blue. What color is shape here? Green. Nah, lalu what color is cuboid? Yellow. Nah, itu berarti udah diisi ya. Tidak perlu diisi lagi. Oke, selanjutnya open page 148, halaman 148.8. I can identify solid. Nah, kita harus mengidentifikasi ya, apakah benda tersebut, solid tersebut bisa di roll atau di slide ya. Di roll itu digulung, di slide itu digeser ya. Kita lihat lingkaran, apakah bisa di roll? Tentu saja bisa. Cube bisa di slide, digeser. Cuboid bisa di slide. Lalu cone bisa di roll dan bisa di slide juga ya, selain di roll. Jadi mempunyai dua fungsi. Lalu silinder bisa di roll dan bisa juga di slide. Jadi ada solid yang bisa di roll dan di slide, ada yang bisa hanya di roll, ada yang bisa hanya di slide. Halaman 150. Nah, ini teman-teman ditugaskan untuk mengelompokkan ya. Look at the solid below, group them, fill the blank. Mengkelompokkan bentuk-bentuk yang sama. Contohnya yang A, there are cones. Cones itu adanya yang gambar A. Selain warna A, selain gambar A, yaitu ada juga C dan juga Z. Yang lainnya, bagian B, C, D, dan E, teman-teman bisa coba isi sendiri dulu ya. Atau kalau sudah selesai bisa dicek betul atau tidak jawabannya disamakan dengan jawaban Miss yang ada di video ini. Selanjutnya halaman 151. Nah, ini fungsinya yang tadi sudah kita bahas, apakah bisa di slide, bisa di roll. Nah, ini yang A ini, I can slide, I cannot roll. Jadi bisa di slide, bisa digeser, tapi tidak bisa digulung. Yang mana aja bendanya. Nah, yang B itu bisa digulung, tidak bisa di slide. Yang C bisa digulung dan juga bisa di slide. Tinggal di checklist aja ya. Selanjutnya halaman 152, halaman 152. Di sini ada deskripsi box ya, atau box deskripsi a solid, tentang suatu benda.
Nah, ini sudah ditarik garis. Kita tinggal tulis saja apakah nama dari solid tersebut. Yang pertama ada silinder, yang kedua yang berwarna merah ada cone, ada cup, cup base, and surface. Jadi kalian tinggal tulis aja ya di bawahnya. Teman-teman, pembahasan kita hari ini sudah selesai. Semoga bisa dipahami ya, dan juga dimengerti, dan semoga video Miss juga tidak terlalu cepat. Jadi teman-teman juga bisa mencatatnya, atau kalau terlalu cepat bisa di pause ya, kemudian di play kembali. Dan Miss juga mohon maaf atas segala kekurangannya, dan suara Miss agak sedikit serak ya. Mohon maaf sebelumnya, dan terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.